Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang ornamen atau hiasan kue. Jika ada seseorang yang bertanya kepada kalian, pentingkah atau perlukah sebuah hidangan khususnya kue diberi hiasan atau ornamen? Berikut ini adalah beberapa bahasan yang akan kita pelajari di ornamen kue. Satu persatu ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ornamen kue, kita lihat terlebih dahulu fenomena yang ada di lapangan. Ada beberapa golongan yang rela membayar mahal atau spending money untuk sebuah ornamen. Tapi di sisi lain, ada pula beberapa golongan yang tidak rela, bahkan enggan untuk membayar mahal untuk itu. Nah, kalian kelompok yang mana? Agar bisa mempertimbangkan jawabannya, mari kita belajar dulu pembahasan tentang ornamen kue. Untuk pembahasan kali ini, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita harus memahami deskripsi dan apa maksud ornamen kue. Yang kedua, kita mengetahui dan memahami fungsi dari ornamen kue. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita memahami dan mengetahui jenis-jenis dari ornamen kue. Untuk pembahasan pertama, mari kita deskripsikan apa itu yang dimaksud dengan ornamen kue, yakni bahan tambahan di luar bahan utama yang berguna untuk memperindah sesuatu. Saya yakin di antara kalian pasti pernah melihat atau bahkan bisa membuat suatu hidangan khususnya kue yang diberi ornamen yang sangat wah atau megah. Jika kita berbicara tentang ornamen kue, pasti ada segelintir orang yang berpendapat bahwa sebetulnya ornamen kue itu tidak penting. Yang penting si kuenya itu sendiri. Tapi sebenarnya ornamen kue itu memiliki fungsi. Berikut adalah 5 fungsi dari ornamen kue. Untuk fungsi yang pertama, menambah daya tarik. Jika kita melihat 2 kue yang berbeda, yang satu diberi ornamen dan yang satu hanya kue polos, maka kita akan lebih cenderung memilih kue yang diberi ornamen karena sedikit lebih menarik. Oke, poin yang kedua yaitu menutupi kekurangan. Kekurangan di sini bisa dari segi bentuk dan juga bisa dari segi rasa. Poin yang ketiga yaitu menyatakan maksud. Kita sudah tidak heran kan melihat suatu kue yang ada kartu ucapannya. Nah, itu adalah fungsi dari ornamen sebagai pernyataan maksud. Dan poin yang keempat, fungsi yang keempat yaitu menjadi pusat perhatian. Maksudnya jika kita mendatangi suatu acara dan menemukan suatu kue yang menjadi ikon acara tersebut, nah itu dia maksud dari menjadi pusat perhatian. Dan poin yang kelima atau fungsi yang kelima yaitu meningkatkan nilai jual. Tentu harganya meningkat. Satu, karena penampilannya jadi makin bagus. Karena yang kedua, karena bahan-bahan yang digunakannya juga lebih dari hanya sekedar bahan utama. Untuk selanjutnya, jenis dari ornamen kue kita klasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, bahan yang dapat dimakan, dan yang kedua, bahan yang tidak bisa dimakan. Untuk contohnya yang bisa dimakan yang paling lumrah seperti coklat, buttercream, fondant, mousse, atau gampes, dan juga bahkan sekarang lagi happening edible picture. Jadi foto yang terbuat dari tinta khusus makanan dan nanti ditempel di kue dan bisa dimakan. Dan contoh untuk bahan yang tidak bisa dimakan seperti patung, lilin, dan lain sebagainya. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah kalian termasuk golongan yang rela membayar mahal untuk sebuah ornamen karena dipakai di momen-momen sakral hidup kalian? Atau golongan yang satunya lagi yang enggan membayar mahal untuk hanya sebuah ornamen saja? Tulis tanggapan kalian di bawah, berikan komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.